Kalau kita masih ada, kita masih kuat, kita masih diberkati, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebab itu, mari pagi hari ini kita akan mempersiapkan hidup kita. Kita akan mempersiapkan seluruh pikiran kita. Kita mau fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang perkasa, Allah yang layak dipuji, dan Allah yang layak disembah. Mari kita akan mulaikan ibadah ini. Sejenak kita tunduk kepala di hadirat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini kami umat-umatmu, ini kami hamba-hambamu. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh ketulusan kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau datang memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena sungguh kami tidak dapat membalas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sucikan kami Bapa, kuduskan kami. Kami mau masuk di hadirat-Mu pada hari ini. Hanya bagi Engkau segala puji, hanya bagi Engkau segala hormat, hanya bagi Engkau segala kemuliaan. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Engkau Yesus mati di kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan
Sebab itu Bapa di surga, kami boleh bilang di dalam hadirat Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau melompat untuk Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan buka dan habiskan ibadah raya Minggu 3 Mei 2026 hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita lanjut dalam puji-pujian kita pada pagi hari ini, saya mempersilakan persembahan pujian dari Kids Proskuneo dari tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari anak sekolah minggu. Sebab Yesus jagoan dari segala-galanya. Puji Tuhan, hari ini adalah awal bulan, di bulan yang kelima. Sebab itu saya memberi waktu bagi siapa saja yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, mungkin lewat kesaksian atau lewat pujian secara pribadi. Pagi hari ini saya buka ruang kesaksian untuk kita semua. Jadikan pujian, Allah itu baik, Allah itu baik. Yeah.
saya menceritakan cinta dan kasih sayangnya Tuhan kepada saya. Bagaimana Tuhan mencintai saya sampai saya bisa ada di saat ini. Bukti pertama kalau bicara tentang cinta kasihnya Tuhan, yang memang saya ada di sini berarti Tuhan mencintai saya. Itu bukti nyata kalau Tuhan mencintai saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Albert Malimalo, berasal dari kota Ambon. Saya datang jauh sini karena bertugas. Saya bertugas di Morowali sini. Sementara saya kerja di pembangunan koperasi merah putih kampung. Tidak tahu lagi kampung. Tengah itu kampung. Saya menceritakan bukti Tuhan, cinta kasih saya Tuhan kepada saya. Saya berkata tentang kehidupan saya. Kepada Tuhan mencintai saya sampai saat ini. Terutama saya ini anak yatim piatu. Dari kecil tidak punya orang tua. Saya bisa bangga, saya bisa berhasil. Amin. Saya berjuang sendiri. Kakak saya seorang pendeta. Pendeta kerja di di Ambon. Dia berjuang kepada saya sampai saya bisa berhasil. Orang tua saya dari kecil sudah tiada. Dan saya ini keluar Ambon bilang kaleran. Karena macam di situ. Bukti nyata saya bisa berhasil. Ini bagi anak muda kita berjuang dan pernah berusaha. Begitu banyak cobaan yang saya alami. Orang tua tiada, orang dekat saya tiada, banyak sekali yang tiada. Saya punya satu buah calon pas saya menjadi seorang abdi negara meninggal dunia. Saya meninggal dengan anak. Tuhan ambil semua dari saya semua itu. Tapi dari itu saya bisa berhasil jadi seorang abdi negara. Bagaimana bukti Tuhan sungguh sangat baik. Saya punya kehidupan ini seperti Ayub. Tuhan ambil segalanya dari saya. Tapi saat ini saya masih jatuh karena masih dicoba. Tapi saya percaya maksud Tuhan itu ada. Tujuan itu baik. Karena saya percaya apa? Kita di dunia ini seperti sementara diuji atau diseleksi oleh Tuhan untuk menuju ke rumahnya. Jadi kalau coba datang kiri kanan, ya kita pikir saja, oh iya betul. Kita sisa di dunia ini, kita sedang berpikir, ternyata kita di dunia ini sedang diuji, sedang dites. Apakah kita bisa bertahan di dunia ini? Paling cuma 60, 70, 80 tahun ke depan. Sisanya kita selamanya di rumahnya Tuhan. Makanya itu kita bertahan sampai umurnya yang minum sudah tidak dipanggil di sana. Jadi bapak ibu kalau anak muda dapat cobaan, kita bersyukur apa yang cobaan yang diberikan. Dan berada putus asa karena bukti yang Tuhan berikan itu baik. Belajarlah dari Ayub, di mana cobaan kiri kanan dia tempuh, dia bisa melewati semua itu. Dia tidak pernah meragu tentang cinta kasih Tuhan. Tidak mau lepas dari cinta kasih Tuhan. Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Dan percaya saja dalam kehidupan setiap langkah Tuhan ada sama kita. Yang pernah bilang kalau Tuhan itu tidak ada sama kita. Tuhan selalu ada di kita. Bisa dalam cepat, itu Tuhan selalu ada di kita. Tuhan mengizinkan cobaan itu dalam kita. Tuhan mengizinkan anaknya diuji. Jadi tetap kuat dalam iman, percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan tujuan Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian yang kesaksian yang saya berikan. Mari kita berikan pujian untuk Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang mengandalkan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Sebab itu anak muda, berhenti berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Sebab manusia terkadang mengecewakan. Tetapi ketika Tuhan yang bertindak, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan bersorak pagi hari ini. Kita membangkitkan semangat kita. Kita akan menyembah Dia. Kita akan mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit
walaupun tidak seberapa ya Tuhan, tapi saat ini Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan akan berfirman lewat bibir mulut hamba-Mu, urapi telinga kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan sampaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman yang akan kita baca pada saat ini yang sambil dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayatnya yang ke-16, judul firman Tuhan saya bawakan pada saat ini, firman itu kekuatan Allah. Amen. Roma 1 ayatnya ke-16. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak membawa Alkitab, baca di depan kalau bisa melihat jauh. Dan yang bawa Alkitab buku dan juga aplikasi Alkitab di HP, silakan buka. Roma 1 ayat yang ke-16. Siap-siap kita baca. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Diartikan orang Yunani itu termasuk kita yang ada pada saat ini. Ya, kalau orang Yahudi di sana di bangsa Israel, tempat iman Yesus dilahirkan. Ya, saudara kekasih, betul kata yang bersaksi tadi. Ya, saya panggil saja Bang dari Ambon. Ya, memang kalau tentara saudara, saya dulu punya teman. Saya dulu waktu umur belasan tahun, sekitar 17 ke atas, sekitar 10 tahun saya bawa elektron Satria Lamusa. Itu waktu kerusuhan Poso saudara sudah mulai aman. Ada satu tentara teman saya, dan mereka memang setiap yang ikut kami itu elektron itu sekitar 4 orang, tapi ada satu teman akrab orang Sangir, ya saudara. Dan memang di situ saya tahu bahwa tentara ini ternyata orang itu panggilan akrabnya orang Bang. Pokoknya dari Jawa saja tetap Bang, dari Manado dari mana saja tetap panggilan Bang. Ya, satu saya salut dari kasih. Ini satu kesaksian. Tentara yang satu ini, saudara, teman yang lain, tahulah kalau ikut itu banyak orang-orang yang suka. Tapi ini teman ini sudah kawin. Saya bilang, kenapa tidak tertarik? Saya bilang begitu. Waktu itu saya juga sudah dikasih masih pikiran belum seperti sekarang ini, belum sekolah pendeta. Saya bilang, kenapa tidak tertarik dengan cewek-cewek? Dia bilang, dia belum buka Pak Pendeta. Dia bilang, Bang, kalau mau bandingkan dengan mereka itu, istri saya paling cantik. Dia bilang begitu. Dia bilang istrinya bidan orang Manado, dia orang Sangit. Dia bilang, rugi saya mencari yang lain, sedangkan istri saya setia dan dia paling cantik. Sampai di situ saja sudah. Dan saya teringat kata Bang dari Ambon tadi, dia bilang saat-saat ini waktunya kita diseleksi. Memang kalau masuk tentara itu saudara, kalau seleksi tentara tidak segampang yang kita pikir. Kalau kita sudah dengan teman banyak yang tidak lolos, ada juga yang lolos saudara. Seperti Bang dari Ambon ini, dia bersyukur walaupun yatim piatu, tidak ada yang orang yang mendukung dia. Tapi sudah dikasih, kalau namanya Tuhan sudah buka jalan, Tuhan berikan sesuatu, tetap akan masuk dalam seleksi yang tepat, bisa lolos menjadi tentara. Kita pun sudah dikasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam seleksinya Tuhan. Kita tidak seperti dipilih seperti menjadi tentara. Siapa yang setia, percaya sungguh kepada Yesus Kristus, maka seleksi itu kita akan lolos untuk menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah berada di bulan Mei. Bulan Mei, saudara, tidak lama lagi Juni, ya, berarti sudah pertengahan bulan di tahun ini. Ya. Kalau sudah pertengahan berarti sudah akan mengarah lagi, sudah akan pergi lagi di ber hampir habis lagi tahun ini. Artinya saudara kasih hidup kita singkat. Memang saudara kita diseleksi siapa yang terus setia dan taat kepada Tuhan, maka kita pasti akan dipilih untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini bahwa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah firman Allah. Memang saudara, perubahan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Perjanjian baru itu dikatakan bahwa itu adalah Injil, saudara kekasih. Surat-surat yang ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan
yang diilhamkan oleh Roh Kudus atau Allah itu sendiri, itu adalah Injil daripada Allah, kekuatan Allah, firman Allah, saudara dikasih. Memang kalau tidak ada Injil itu, ada firman Allah, saudara, yang memang sampai hari ini kita tidak tahu percaya bagaimana. Tapi karena Injil, kekuatan Allah, saudara dikasih, kekuatan adalah sama dengan kekuatan yang rahasia. Ada kekuatan rahasia, macam orang-orang yang biasa latihan badani seperti latihan karate, silat, dia simpan-simpan. Nanti kalau sudah babak belur atau bagaimana, baru dia keluarkan kekuatan yang dahsyat. Ya. Itu kekuatan itu adalah kekuatan yang rahasia, yang harus dikeluarkan dengan luar biasa. Tenaga yang disimpan-simpan untuk bertanding itu biasa sekali. Tenaga yang disimpan-simpan, macam kita 1 tahun tidak latihan, tapi tenaga disimpan untuk latihan pertandingan pasca. Tapi ternyata salah, ya tidak latihan tidak menang jemaat. Tapi kalau sudah ibadah kemarin nih Pak Tentara ini ibadah ini hari dan besok baru pasca kita panggil karena sudah dihitung. Walaupun hanya ibadah tapi kita bisa mati di sini, ya bisa main bowling atau main takraw, tapi sudah lewat. Ya, kekuatan itu sudah dikasih segenap tenaga kita fungsikan untuk hal-hal tertentu. Itu kekuatan Allah, saudara. Firman Allah, kekuatan Allah disimpan sampai hari ini sudah dikasih dan tidak akan pernah pergi beranjak. Itulah yang menjadi kekuatan kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Namun menurut Amos 8 ayat yang ke-11 dikatakan, 11 sampai 13 saja dibaca. Amos 8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Allah. Artinya saudara, ada saatnya firman Allah itu mungkin tidak ada di tengah-tengah kita. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan berbalesu anak darah yang cantik dan anak terunak karena haus ada dikasih. Ya, ada saatnya. Saya pernah membaca satu buku, saudara. Ada orang-orang percaya ditindas dan mereka lari ke dalam gua-gua. Ya, orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika di dalam gua tidak ada orang satupun yang bisa menghafal firman Tuhan waktu itu. Kalau kita di sini ya, cuma 10 ayat firman Tuhan kita bisa hafal. Ya, waktu itu saudara, orang baru percaya, yang tidak perlu saya utarakan bangsanya. Dan ketika sudah di dalam gua, ada seorang saudara yang merobek firman Tuhan yang isi dalam sepatunya. Ketika di dalam gua itu sudah dikasih dia buka dalam bahasa mereka, ternyata firman yang dapat dia robek itu saudara, termasuk yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan menguatkan saudara dikasih. Dan ada waktunya seperti Amos katakan bahwa firman Allah ini akan tidak ada